Oke guys, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gear in Spiderweb. Film ini telah rilis pada 10 November 2018. Film ini menceritakan pembalasan dendam kepada saudari dan ayah kandungnya dengan cara memperdalam ilmu meretasnya. Gimana kisah selanjutnya? Let's go, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dua orang gadis kakak beradik yang bernama Lisbeth dan Camilla yang sedang bermain catur, namun tiba-tiba ayah mereka memanggil mereka dan akan dilakukan sesuatu entah ngapain. Ayahnya memanggil mereka berdua, namun Lisbeth menarik tangan Camilla dan melarikan diri. Kan tetapi Camilla lebih memilih kembali ke ayahnya. Lisbeth tanpa berpikir panjang langsung menjatuhkan dirinya ke dalam tebing salju. Scene pun berpindah setelah 16 tahun kemudian. Diperlihatkan seseorang sedang memberikan minuman kepada seorang wanita. Namun, lampu di rumah itu padam dan saat lelaki itu menyalakan lampu, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan tudung hitam langsung menjatuhkan patung malaikat yang ada di belakangnya, sehingga membuat lelaki itu terperangkap dan tergantung. Orang itu sedang memeras lelaki kaya raya ini, namun dia memberikannya kepada istri lelaki kaya raya ini. Setelah itu orang yang bertopeng ini pergi meninggalkan lelaki yang kaya raya ini. Orang yang bertopeng itu adalah Lisbeth yang sudah dewasa. Keesokan harinya, Lisbeth habis enak-enak bersama wanita transgender yang bernama Maria. Lisbeth melanjutkan kerjanya. Ternyata dia bekerja di dark web. Kali ini misinya yaitu mencuri software besar yaitu Firefall. Untuk kalian yang tidak tahu apa itu Firefall, Firefall adalah software yang digunakan untuk meluncurkan nuklir atau rudal dari jarak jauh menggunakan komputer. Oke, lanjut. Lisbeth pun menerimanya dan diberikan software itu besok jam 7 di dekat pantai. Kemudian Lisbeth pun langsung mengerjakan tugasnya. Dia segera meretas pusat IT Amerika Serikat untuk mencuri data Firefall. Scene pun berpindah kepada pria yang bernama Ade. Ade ini bekerja di pusat IT Amerika Serikat. Saat sedang mengikuti rapat, tiba-tiba HP-nya mendeteksi ada yang mencoba meretas pusat pengendalian IT tersebut. Ade pun langsung bergegas ke tempat pusat pengendalian IT. Setelah sampai, software Firefall itu sudah berjalan 68% proses transfer. Ade pun langsung bergegas mematikan pusat listrik di kantor pusat IT itu. Namun ternyata semuanya sudah terlambat. Software itu sudah berhasil dicuri oleh Lisbeth. Dan Ade pun langsung melacak sumber peretas itu dan langsung meluncur ke tempat Lisbeth. Malam harinya saat Lisbeth sedang mandi, dia mendengar seperti ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Orang bertopeng itu langsung menembak Lisbeth. Ternyata lelaki bertopeng itu meledakkan rumah Lisbeth. Untung saja Lisbeth bergerak cepat dan langsung menyelamatkan diri. Lisbeth pun langsung melacak siapa orang yang barusan menyerang dirinya dan mengambil software Firefall itu. Polisi pun datang mengecek sumber ledakan, dan Lisbeth mencoba meloloskan dirinya dari kejaran polisi itu. Scene berganti kepada Balder yang melaporkan kepada polisi cyber yang bernama Gabriel. Balder mengatakan bahwa Lisbeth berhasil mengambil software Firefall dan tidak memberikan kepadanya. Balder tidak mengetahui bahwa Lisbeth sedang diserang oleh segerombolan mafia. Kemudian, Lisbeth menemui sahabat lamanya yaitu Mikael dan meminta bantuan untuk mencari pria bertopeng yang telah mencuri software Firefall dari tangan Lisbeth. Karena keahlian Mikael dapat menemukan orang yang tak mungkin ditemukan. Setelah Lisbeth bertemu Mikael, dia pun menemui kawan lamanya, si gendut, untuk melacak keberadaan Balder karena Balder yang mengetahui password software itu. Karena si gendut ini ahli hacker, jadi dengan mudahnya dia menemukan Balder.
Lisbeth menyewa kamar tepat di depan persembunyian Balder, karena Lisbeth mengetahui pria bertopeng itu akan datang mencari Balder, sebab password firewall tersebut. Mikhail menemui Gabriel dan mengatakan bahwa pria bertopeng itu adalah dalang penyerangan. Namun, saat Mikhail meletakkan gelas tepat di atas foto itu, dia menemukan petunjuk berupa tato laba-laba di tangan pria bertopeng itu. Dengan cepatnya, dia mendapatkan orang yang memiliki tato yang sama dengan pria bertopeng itu untuk mengambil sumber informasi. Mikhail pun menemukan lokasinya dan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran pria bertopeng. Pria itu mengatakan kepada Mikhail untuk berhenti mencari tahu siapa pria bertopeng itu karena dia seorang psikopat. Setelah itu, Ade mencari keberadaan Lisbeth melalui Maria, kekasih transgender Lisbeth, di sebuah klub malam. Ade meminta kepadanya HP Maria untuk melacak keberadaan Lisbeth. Keesokan harinya ada pesan masuk dari Maria mengajak Ena-Ena. Ade yang memancing Lisbeth agar bisa dilacak dan Ade menemukan lokasinya. Lisbeth yang terbangun dari tidurnya segera mengecek ada seseorang yang mencoba masuk. Ternyata itu adalah paket burger yang dipesan oleh Lisbeth dan Ade pun tertipu. Lisbeth adalah hacker handal, jadi tidak mudah untuk ditemukan. Scene berpindah kepada dua orang polisi yang menjaga Balder dari penyerangan, namun tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal masuk dan memberikan kopi kepada mereka berdua. Ternyata itu adalah pria bertopeng. Dia juga mengincar Balder untuk mengetahui password software firewall. Lisbeth yang melihat dari kamera pemantau langsung bergerak ke tempat Balder. Namun saat dia tiba, polisi di lokasi sudah mati semua. Akan tetapi, Balder dan anaknya baik-baik saja. Tiba-tiba pria bertopeng itu muncul dan menyerang Lisbeth dan terjadi pergulatan antara keduanya. Namun, Lisbeth kalah dan Lisbeth disuntikkan cairan. Fungsinya agar Lisbeth tak sadarkan diri dan dibuat seolah-olah Lisbeth yang membunuh Balder. Pria itu menculik anak kecil itu dan segera membawanya ke markas mafia. Lisbeth yang memang dasarnya hacker handal, dia mampu mengejar pria bertopeng itu dengan melacak plat nomor mobilnya. Kemudian setelah itu, Lisbeth meretas mobil milik mereka dengan membuka kantung udara. Saat Lisbeth akan membunuh pria bertopeng, anak kecil itu melarangnya. Mereka pun segera pergi, akan tetapi pria bertopeng itu bangun dan menyerang mereka berdua. Lisbeth langsung mengganti mobil di sebuah parkiran dengan mobil sport yaitu Lamborghini dan mengirimkan lokasi kepada Mikhail. Di sisi lain, Ade yang masih mengejar Lisbeth datang ke tempat penyerangan Balder. Namun, Gabriel menahan dirinya dan segera dipulangkan ke Amerika Serikat. Lisbeth mengatakan kepada Mikhail bahwa dia harus mengeluarkan anak kecil itu dari kota ini. Lisbeth mencari Ade untuk meminta bantuan dengan cara melepaskan Ade dari polisi itu. Lisbeth datang ke bandara dan sengaja meninggalkan koper berisi HP yang berfungsi mengakses sistem bandara. Lisbeth langsung mengeluarkan Ade dan mengarahkan Ade ke gerbang 45. Lisbeth mengatakan dia bisa membantu dirinya keluar dari bandara itu. Setelah tiba di persembunyian Lisbeth, ternyata Camilla, saudari Lisbeth, ada di sana. Ternyata mereka mengambil anak kecil itu untuk membuka software firewall. Untung saja Lisbeth berhasil melarikan diri. Ternyata Ade adalah king hacker, namun NASA merekrutnya. Si gendut menemukan lokasi anak kecil itu dan tempatnya adalah di rumah lamanya Lisbeth dan Camilla. Mereka pun langsung pergi ke lokasi. Lisbeth langsung meretas kamera yang ada di lokasi itu dan dikirimkan kepada si gendut.
Akan tetapi, Lisbeth dijebak dan terjadi pergulatan. Namun, karena Lisbeth seorang perempuan, maka dia kalah dan tertangkap. Saat Lisbeth ditahan, pria bertopeng itu muncul menunjukkan 2 suntik yang berisi cairan merah dan hitam. Cairan merah akan membuat orang buta permanen dan cairan hitam membuat orang mati sekejap jika Lisbeth dan anak kecil itu tidak bisa diajak bekerja sama. Anak kecil itu langsung memberitahu passwordnya. Ternyata Gabriel bekerja sama dengan Camilla. Dan Camilla langsung membunuh Gabriel karena sudah tidak berguna. Kemudian melanjutkan dengan membunuh Michael, anak kecil itu, dan Lisbeth. Akan tetapi si gendut dan Ade dengan cepatnya membantu dengan sniper otomatis. Karena Camilla merasa ada yang menyerang mereka, dia segera melarikan diri. Namun, pria bertopeng mencari anak kecil itu. Akan tetapi, anak kecil itu sempat menyuntikkan cairan merah yang membuat dia buta. Pria bertopeng itu selamat, namun dia sempat tertabrak oleh Camilla yang membuat mereka kecelakaan. Saat terdesak, Camilla pasrah dan mengatakan mengapa dirinya jadi psikopat. Karena dahulu Lisbeth meninggalkan dirinya bersama ayahnya yang psikopat. Dan Camilla menyerahkan software itu lalu menjatuhkan dirinya ke dalam tebing. Di ending film, anak kecil itu bertemu ibunya dan Lisbeth membakar rumah lamanya. Film pun berakhir. Oke guys, jika kalian ingin react film, tulis di kolom komentar. Oke, see you next time.